tanggal 11 September 2025. Pegunungan Wuju, Chu Lautara, Korea Selatan, kabut tipis menyelimuti jalur setapak yang jarang dilalui. Di sanalah seorang pendaki menemukan sesuatu yang tak seharusnya ada. Tubuh seorang perempuan muda tergeletak tanpa nyawa. Awalnya, identitas korban masih menjadi misteri. Namun begitu penyelidikan dilakukan, nama itu akhirnya terungkap. Hyun Ji-ah, seorang influencer dan streamer yang dikenal ceria, dekat dengan penggemarnya, dan seolah tak pernah menyimpan rahasia. Tapi malam itu, senyumnya lenyap, digantikan oleh pertanyaan yang tak kunjung menemukan jawaban. Mengapa tubuhnya ditemukan jauh dari rumah, di gunung yang tak pernah punya kaitan dengannya? Apakah ini sekadar kebetulan? Atau ada tangan lain yang sengaja menuntunnya ke sana? Setiap detail kecil jejak kaki, ponsel yang mati, hingga pesan terakhir yang tak pernah terkirim menjadi potongan puzzle yang harus dirangkai. Hyun Ji-ah lahir pada 10 Februari tahun 2000. Sejak kecil, ia dikenal percaya diri di depan kamera. Gadis yang selalu tampak bersinar. Namun di balik cahaya itu, ternyata ada bayangan yang perlahan mendekat. Bayangan yang akhirnya menyeretnya ke akhir yang kelam. Kasus ini bukan sekadar tragedi. Ia adalah peringatan bahwa dunia maya bisa menjadi pintu masuk bagi hubungan yang tampak manis, namun menyimpan sisi gelap yang berbahaya. Dan tugas kita, seperti seorang detektif, adalah membaca tanda-tanda sebelum semuanya terlambat. Awalnya, jejak digitalnya tampak sederhana, hanya potongan vlog ringan tentang gaya hidup, kecantikan, dan keseharian. Namun, dari unggahan-unggahan kecil itu, perlahan terbentuk sebuah lingkaran pengikut. Orang-orang yang merasa nyaman dengan senyumnya, ekspresinya, dan cara ia berbicara seolah langsung menyapa mereka. Nama Hyun Ji-ah mulai bergaung. Fans menyebutnya sebagai sosok yang membawa good vibes. Seorang teman virtual yang selalu hadir dengan ramah. Dalam setiap siaran langsung, ia bukan sekadar menyapa. Ia mengingat nama-nama, menautkan kedekatan yang jarang dilakukan influencer lain. Keterbukaan itu membuat jarak antara layar dan kenyataan seakan menghilang. Bagi sebagian orang, ia bukan lagi idola melainkan sahabat. Popularitasnya tumbuh cepat, akun media sosialnya melesat hingga lebih dari 350.000 pengikut di TikTok. Sebuah angka yang menjadikannya salah satu wajah baru paling menonjol di dunia influencer Korea Selatan. Beauty content dipadukan dengan interaksi langsung menjadikannya berbeda. Dan meski ia hadir di berbagai platform, TikTok tetap menjadi panggung utama. Namun bagi seorang penyelidik, angka-angka itu bukan sekadar statistik. Mereka adalah bukti kedekatan, catatan interaksi, dan mungkin jejak yang bisa mengarah pada sesuatu yang lebih gelap. Karena di balik senyum ramah dan sapaan hangat, selalu ada kemungkinan bahwa seseorang di antara kerumunan itu menyimpan niat lain. Setiap kali ia muncul di layar, Hyun Ji-ah selalu tampak ceria. Energi yang ia pancarkan membuat ribuan orang dari berbagai negara singgah di ruang siarannya. Komentar mengalir dalam bahasa yang beragam: Indonesia, Filipina, Spanyol, Portugis. Ia membalas dengan senyum, ucapan terima kasih, bahkan menyebut nama penggemar satu persatu. Sebuah kebiasaan yang membuatnya terasa begitu dekat, seolah jarak dunia maya tak pernah ada. Namun Kamis, 11 September tahun 2025, ada sesuatu yang berbeda. Hari itu, Ji-ah melakukan siaran langsung dari Yongchong Island, Incheon. Siaran berjalan normal berakhir pukul 15.00 waktu Korea Selatan. Tidak ada tanda-tanda aneh, tidak ada isyarat bahaya. Bagi para penonton, itu hanyalah satu siaran biasa. Tetapi di luar layar, cerita lain sedang berlangsung. Sore itu, keluarganya mencoba menghubungi Ji-ah. 2 kali panggilan telepon, tidak ada jawaban. Bagi seorang gadis yang selalu responsif, ini bukan kebiasaan. Kekhawatiran pun tumbuh. Mereka bersiap melaporkan Ji-ah sebagai orang hilang. Namun sebelum laporan itu sempat dibuat, berita mengejutkan datang. Sebuah jasad ditemukan di padang rumput pegunungan Wuju, Provinsi Chu Lautara. Keterangan awal menyebutkan seorang perempuan muda dalam kondisi mengenaskan. Potongan puzzle mulai terbentuk, dan nama yang muncul di balik identitas itu adalah Hyun Ji-ah. Apa yang terjadi antara pukul 15 saat siaran berakhir hingga jasadnya ditemukan? Pertanyaan itu menjadi inti penyelidikan, dan setiap detail kecil lokasi, waktu, interaksi terakhir akan menjadi kunci untuk membuka misteri yang tersembunyi. Tubuh itu ditemukan dalam kondisi mengenaskan, tersembunyi di dalam sebuah koper. Memar di sekujur tubuh, bekas cekikan jelas terlihat di leher. Polisi segera menyimpulkan, ini bukan kecelakaan, ini adalah penghilangan nyawa dengan kekerasan. Keluarga sempat menolak kenyataan. Bagi mereka, mustahil Ji-ah sudah tiada. Beberapa jam sebelumnya, ia masih tersenyum di layar, menyapa ribuan penggemar. Namun,
Konfirmasi resmi dari kepolisian menghapus semua keraguan. Korban itu memang Yun Ji-ah. Otopsi mengungkap fakta yang lebih dingin. Asfiksia akibat tekanan di leher. Waktu kematian diperkirakan jam 15:27. Hanya setengah jam setelah siaran langsungnya berakhir. Memar-memar di tubuhnya menunjukkan perlawanan. Ia berusaha melawan, namun kalah. Lokasi penemuan jasad menambah misteri. Pegunungan Muju, hampir 300 km dari Incheon, tempat terakhir ia terlihat hidup. Artinya, tubuhnya dipindahkan. Jejaknya dihapus. Namun jejak digital dan kamera pengawas tidak bisa berbohong. CCTV merekam seorang pria parubaya, sekitar 50 tahun, memaksa Ji-ah masuk ke mobil. Waktu rekaman sesuai dengan hasil otopsi. Identitas pria itu segera terungkap. Choi, tetangga mengenalnya. Bahkan sempat melihatnya menyeret koper besar keluar dari rumah. Potongan puzzle semakin jelas. Penangkapan dilakukan hanya 12 jam setelah jasad ditemukan. Choi dibawa ke kantor polisi, menyangkal semua tuduhan. Namun, bukti visual sudah ada di tangan penyidik. Dan di balik nama Choi, tersingkap sosok lain. Black Chat, seorang donatur misterius. Dikenal di dunia streaming sebagai pemberi donasi besar, mencapai ratusan juta won. Sosok yang selama ini bersembunyi di balik layar, kini muncul sebagai tersangka utama. Hubungan mereka dimulai dari dukungan virtual, berkembang menjadi interaksi pribadi. Choi mengaku sebagai cowok sukses, mengirim hadiah, memberi nasihat, lalu perlahan mengontrol hidup Ji-ah. Apa yang awalnya tampak seperti perhatian, ternyata berubah menjadi obsesi. Obsesi yang berujung pada tragedi. Bukti visual dari CCTV tidak memberi ruang untuk menyangkal. Wajah Choi terekam jelas, menarik paksa Ji-ah ke dalam mobil. Ketika polisi menyampaikan bahwa jasad korban telah ditemukan, semua alasan runtuh. Ia akhirnya mengaku. Dalam ruang interogasi, Choi menceritakan kronologi hubungan yang semula tampak seperti kolaborasi, perlahan berubah menjadi tekanan. Ji-ah mulai merasa tercekik oleh kontrol yang berlebihan. Jadwal yang dipaksa, larangan berkolaborasi, bahkan kehadiran Choi di lokasi kerja. Ia berencana memutus hubungan, namun bagi Choi, keputusan itu berarti kehilangan segalanya. Ia memohon, berlutut, meminta agar kerjasama tidak berakhir. Ji-ah tetap teguh, dan di titik itu, obsesi berubah menjadi kekerasan. Otopsi menunjukkan waktu kematian jam 15:27. Hanya setengah jam setelah siaran langsung berakhir. Choi mengaku kehilangan kendali, lalu mencekik Ji-ah hingga tak bernyawa. Panik, ia memasukkan tubuh ke dalam koper besar, membawanya ratusan kilometer ke pegunungan Muju. Sepanjang perjalanan ia berhenti 8 kali, berusaha mengaburkan jejak. Namun semua itu sia-sia. Motif mulai terkuak. Choi bukanlah Choi sukses, seperti yang ia klaim. Mobil mewah, bisnis besar, semua hanyalah kebohongan. Donasi besar yang membuatnya dikenal sebagai Black Cat ternyata berasal dari hutang. Ia membangun citra dermawan dengan uang pinjaman, berharap mendapat keuntungan dari karier Ji-ah. Namun, ketika hubungan itu runtuh, obsesi dan kehancuran finansial berpadu menjadi alasan pembunuhan. Kini, meski Choi telah ditetapkan sebagai tersangka, vonis hukuman belum dijatuhkan. Kasus ini masih berjalan, dan setiap detail baru yang muncul menegaskan satu hal, bahwa dunia maya bisa menyembunyikan wajah yang jauh berbeda dari yang kita lihat di layar. Bagi penyelidik, ini bukan sekadar tragedi, melainkan peringatan keras tentang bahaya obsesi yang lahir dari hubungan virtual.